Halo anak-anakku kelas 6, salam jumpa, salam sehat dari Ibu. Tetap semangat ya nak. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan memulai dan mengakhiri setiap kegiatan dan pelajaran kita. Pada bab yang kedua ini, pelajaran kita agama akan membahas warga dunia. Warga dunia ini akan kita dalami dalam 3 materi. Yang pertama, posisi Indonesia di dunia. Yang kedua, kerjasama antar negara. Yang ketiga, ajaran kitab suci dan gereja tentang pentingnya kerjasama antar bangsa sebagai umat manusia ciptaan Allah. Maka mari kita dalami materi yang pertama, posisi Indonesia di dunia. Pada dasarnya, bumi ini diciptakan oleh Allah yang satu dan sama. Maka sebagai pencipta, Allah berkuasa atas ciptaannya. Allah menghendaki agar ciptaannya hidup rukun dan bekerja sama, saling membantu satu sama lain. Negara yang kaya membantu negara yang miskin. Negara yang kuat membantu negara yang lemah, sehingga semuanya menjadi sejahtera. Sebab pada hakikatnya manusia tidak mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Sebagai salah satu negara di dunia, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, juga keamanan. Selain sebagai warga negara Indonesia, kita juga merupakan bagian dari warga dunia yang diciptakan oleh Allah untuk mendiami dan menguasai bumi ini. Sebagai bagian dari warga dunia, kita mesti berguna bagi masyarakat di dunia seturut peranan kita masing-masing. Allah menghendaki kerjasama antar negara di dunia terus terjalin, terutama untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih bahagia, sejahtera, aman, dan damai. Maka dalam pelajaran ini kita akan membahas yaitu posisi Indonesia di dunia. Berdasarkan data statistik dunia tahun 2016, bahwa negara yang paling banyak penduduknya di dunia adalah Republik Rakyat Cina, diikuti dengan India dan Amerika. Sedangkan penduduk yang paling sedikit penduduknya adalah Vatikan, diikuti dengan Nauru dan Tuvalu. Menurut data tahun 2017, penduduk yang paling kaya di dunia adalah Singapura, diikuti dengan Amerika dan Kuwait. Sedangkan negara yang paling miskin berasal dari benua Afrika, yaitu Afrika Tengah, Republik Demokrasi Kongo, dan Malawi. Oke, maka bagaimana posisi Indonesia di dunia? Posisi Indonesia di dunia sangat diakui. Ya, maka dapat kita lihat nak, dengan berbagai bidang-bidang kerjasama Indonesia dengan dunia internasional. Indonesia mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Ketika terjadi krisis moneter, Indonesia menerima bantuan dari IMF. Indonesia menjual kerajinan tangan ke luar negeri. Pastor-pastor kita banyak yang belajar di Roma. Indonesia mengimpor barang-barang elektronik dari Jepang. Pemerintah Australia mengirim tenaga medis ke Indonesia. Maka itulah pengakuan dunia terhadap Indonesia dengan mengadakan kerjasama tersebut. Maka ada di sini Ibu buat peta dunia, ya, boleh diamati nah peta dunianya. Nah, ada di Indonesia di situ dan benar-benar diakui oleh dunia. Maka dalam gambar ini juga nanti Ibu buat gambar Yesus yang mengasihi semua umat di dunia, bukan hanya pengikut Kristen, tetapi pengikut Kristus, tetapi semua manusia di dunia sangat dikasihi Tuhan. Maka amatilah gambar itu. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga sebagai warga dunia yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Maka sebagai pertanyaan ya dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, yang pertama, apa yang kamu petik atau makna yang dapat kamu petik dari gambar tersebut, yaitu gambar Tuhan Yesus dan gambar peta dunia. Lalu yang kedua, bagaimanakah kita mampu menjalin kerjasama dengan negara lain?
Dan sikap-sikap apakah yang kita bangun dalam bekerja sama dengan dunia. Selamat belajar anak-anakku. Sekian dan terima kasih.